Welcome everyone to EMC Church. We're happy that you can join us online today. We thank you, Lord, for giving us this day where we can worship and give you praise. We thank you that you are always with us. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat EMC yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja kalian berada pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Kita tetap mengucap syukur, kita masih ibadah secara online, meskipun sekarang lockdown sudah ya lebih dibuka, lebih bebas lagi. Tapi kita juga masih menunggu ya, karena semua juga belum ada yang start ya. Kemungkinan barangkali ya Desember awal barangkali ya, nanti kita akan beritahu lebih lanjut. Nah, hari ini tentunya hari yang sangat berbahagia bagi kita semua. Kita bisa bersama-sama berkumpul beribadah dari rumah masing-masing atau dari mana saja. Dan sekali lagi selamat pagi juga, atau selamat siang, atau selamat sore bagi yang lain-lain yang di luar Sydney ya. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan langsung masuk saja ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tema yang saya angkat pagi hari ini adalah The Lord, the Righteous Judge. Ya, the Lord, the Righteous Judge. Ya, Tuhan ya, atau Allah adalah hakim yang adil ya. Hakim yang benar. Nah,
kita mau melihat bagaimana Tuhan kita ini. Seorang yang benar-benar adil dan seorang yang benar. Ya. Nah, bicara tentang keadilan ya, atau kebenaran, ini dalam bahasa Inggrisnya memang ada dua kata, ya. Judge dan right, atau apa itu judgment dan righteousness, ya, atau justice dan righteousness, ya. Ya, jadi tapi sebenarnya kalau kita lihat dari grup kata daripada baik bahasa Ibraninya, ya, sedek, atau bahasa Gerikanya dalam kitab Perjanjian Baru, diakios, itu mengandung arti yang satu kata, yaitu righteous, tapi juga justice juga. Jadi benar dan juga adil, ya, dan ini merupakan atribut daripada Allah itu sendiri. Nah, sampai di manakah kalau kita bicara keadilan dan kebenaran, ya, akhir daripada standar daripada kebenaran dan keadilan itu ya ada di dalam diri Allah itu sendiri, karena Dia memang adalah Allah yang benar dan Allah yang adil itu. Nah, saudara, jadi bagaimana Allah itu begitu adilnya dan begitu benarnya di dalam melakukan segala hal sesuai dengan atribut Dia sebagai Allah yang benar dan Allah yang adil itu. Maka Dia selalu melihat kalau kita tidak benar, kita tidak adil, Dia sangat-sangat marah sekali. Nah, kita langsung aja masuk dalam satu ayat dulu. Dalam Mazmur 7 ayat 12. Begini, Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Saudara, perhatikan. God is a righteous judge, ya. Hakim yang benar atau hakim yang adil. A God who expresses His wrath every day. Tuhan yang selalu mengekspresikan murkanya setiap hari, ya. Jadi Dia Allah yang murka setiap saat, ya. Dan mengapa Dia murka setiap saat? Mengapa Dia murka setiap hari? Karena melihat ulah, melihat tingkah laku manusia. Karena melihat orang-orang manusia yang di bawah cengkraman dosa, di mana juga mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka terbelenggu, ya. Manusia digambarkan oleh Alkitab setelah jatuh dalam dosa, mereka terbelenggu, mereka lost, ya, mereka lost, terhilang, ya, tersesat, dan mereka hidup dalam kegelapan sehingga perbuatannya selalu tidak benar. Ya, makanya kalau kita ingat dalam kitab Kejadian pasal 6, hati Tuhan itu sangat-sangat sakit, ya. Ternyuh hatinya karena melihat kecenderungan hati manusia, ya. Manusia cenderung untuk melakukan hal-hal yang jahat. Nah, inilah. Maka itulah kalau kita lihat di sini dalam kitab Mazmur pasal 7 ini, Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat, karena memang Dia tidak bisa melihat dosa. Nah, saudara, ini sesuatu hal yang sebenarnya sangat luar biasa. Kita melihat keadilan Allah, kebenaran Allah itu, bagaimana Allah yang adil, ya, Allah yang benar, Dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Dia tidak bisa. Dia harus menghukum dosa. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat dilematis, karena Dia juga Allah yang kasih adanya. Ya, kita tahu God is love, karena ya itu memang Dia love, ya. Tetapi banyak orang yang salah penafsiran, ya, yang salah pemikiran. Dia memandangnya cuma Allah itu cuma kasih saja. Allah itu cuma penuh dengan kasih, kita berbuat salah, kita mesti diampuni karena Allah itu kasih adanya, ya kan? Sementara yang satu lagi, Allah itu adil. Kalau salah pasti dihukum, tidak ada ampun, ya kan? Salah mencuri, potong tangannya, ya kan? Makanya matanya melihat hal yang tidak, cungkilah matamu dan lain sebagainya, ya. Nah, ini satu dilema di mana bahwa bagaimana mempertemukan antara kasih dan keadilan itu, ya. Jadi Allah yang kasih, Dia pasti ingin mengasihi, tapi di satu sisi, ya, Dia juga adalah Tuhan yang adil, di mana keadilan itu tidak bisa kompromi dengan kesalahan, dengan dosa. Nah, saudara,
suatu hal yang sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Sehingga dia, di mana manusia berdosa, saudara dan saya yang semestinya harus dihukum, itu telah digantikan dengan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah antara Allah yang murka kepada manusia berdosa. Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah dan dia menerima segala murka Allah itu. Maka segala dosa itu ditimpakan kepada dia. Sehingga setelah melihat itu, membuat Allah itu reda. Dan keadilannya, nah ini ya Bapak Ibu Saudara, keadilannya ini yang melayakkan setiap manusia berdosa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia memberikan kasih karunia dan anugerahnya itu. Ini loh yang luar biasa sekali. Ini yang luar biasa sekali. Nah inilah yang tentunya tidak ada di dalam Tuhan yang lain, tidak ada di dalam sang penguasa atau Allah yang lain, hanya ada di dalam Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan juga yang kita sembah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Abraham mengatakan, engkau adalah hakim yang berkuasa di dunia ini. Apakah engkau tidak menghakimi dengan adil? Apakah engkau tidak menghakimi, membedakan antara orang benar dan orang jahat ketika dia akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora? Di situ ada tawar-menawar antara Allah dengan Abraham, ya, dan Abraham mengungkapkan tentang bahwa engkau adalah Allah yang adil itu, engkau adalah Allah yang benar itu. Apakah engkau akan membiarkan kalau ada, ya, yang dimaksud adalah Lot ada di sana, masa mau dihukum sama-sama? Maka dikatakan di sanalah terjadilah tawar-menawar. Tuhan itu sungguh luar biasa saudara. Ada terjadi tawar-menawar. Mulai dari kalau ada 50 bagaimana? Kalau ada 50 kata Tuhan, aku tidak akan bumi hanguskan. Ditawar-tawar sampai 10 saudara. Ya kan? Kita tahu tawar-menawar itu terjadi 40, turun lagi 30, 20 sampai 10. Ya, dan dari 10, kalau masih ada 10 kata Tuhan, aku tidak akan membumi hanguskan. Karena apa? Dia itu juga kasih. Tapi dia tidak bisa melihat keadilan. Setelah yang terakhir kalau ada 10, ya aku tidak akan hukum. Dia langsung pergi saudara. Karena memang tidak ada 10. Karena cuma ada Lot dan istri dan anaknya. Ya, anak-anaknya itu ya. Tetapi itu pun juga akhirnya kita tahu bagaimana istri Lot yang memandang ke belakang juga akhirnya jadi tiang garam juga. Nah kita melihat di sini saudara. Ya, bagaimana waktu juga Musa juga ketika dia akan menghukum bangsa Israel juga, Musa ungkap juga itu saudara, engkau adalah Allah yang maha kasih, penyayang, panjang sabar, Allah yang adil. Saudara, ini berbicara tentang bagaimana keadilan itu ya. Nah, Allah yang adil dan Allah yang benar yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Kita lihat di sini bagaimana God is a righteous judge, God who expresses his wrath every day ya. Hakim yang adil, yang murka setiap saat. Nah, ini jadi betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan Yesus sehingga Allah yang murka, yang mestinya murka kepada kita itu, bagi setiap kita yang percaya, kita berbahagia. Karena apa? Kita segala murka Allah itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah berita yang baik sekali pada pagi hari ini, mengingatkan kita supaya kita juga jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak benar lagi, supaya keadilan Allah itu jangan sampai mengejar kita lagi ya, jangan sampai kita menyalibkan Tuhan Yesus kembali. Kita move on, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya ya, Mazmur 14, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. For the Lord will not abandon his people, nor will he forsake his inheritance. Saudara, kita lihat bahwa Tuhan itu memang kasih, dia tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya ya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Nah saudara, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya, sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Ini sangat-sangat menarik saudara ya. Judgment will again be founded on righteousness, and all the upright in heart will follow it ya. Jadi Tuhan tidak akan membuang atau meninggalkan umatnya ya, karena apa? Di sana keadilannya ditemukan kembali ya, atau hukumnya ya, judgment atau justice sama ya,
Jadi judgment penghukumannya atau hukumnya atau keadilannya akan kembali kepada keadilan, ya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya judgment will again be founded on righteousness. Keadilannya, hukumnya ditemukan kembali di dalam kebenaran, dan oleh sebab itulah orang-orang and all the upright in heart will follow it. Karena hukum-hukum Allah itu ditemukan, karena keadilan Allah itu ditemukan di dalam kebenaran, maka orang-orang yang hatinya tulus, yang upright heart, yang hatinya benar, mereka akan mengikuti. Ya, jadi orang-orang, maka di sini tidak akan dibuang umatnya, miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya, sebab hukum akan kembali kepada keadilan atau kepada kebenaran, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Dan waktu orang-orang menemukan itu, orang-orang founded, ya, menemukan kembali kebenaran itu, maka orang-orang yang hatinya tulus, orang-orang yang hatinya benar, mereka mengikuti. Ya, saudara dan saya sudah dibenarkan. Ingat, kita dibenarkan oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita memang masih tidak benar, kita memang masih banyak melakukan kesalahan. Ya kan, hari ini pun juga berapa kali kita sudah berbuat dosa, saudara. Tetapi ingat saudara, bahwa pengorbanan Kristus telah membenarkan kita. Pengorbanan Kristus telah melayakkan kita. Oleh sebab itulah, siapakah orang benar? Orang benar adalah orang-orang percaya. Ya, meskipun kita masih belum percaya, tetapi dalam pandangan Allah Bapa, karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita orang-orang yang dibenarkan. Dan orang-orang yang benar ini, nah, dia akan mengikuti kebenaran itu setelah mereka menemukan, ya, keadilan itu di dalam kebenaran. Waduh, sangat-sangat luar biasa sekali. Saya rasa ini satu hal yang mengingatkan kita pada pagi hari ini, bahwa Allah itu murka setiap saat, tetapi melalui pengorbanan, ya, di mana kasih dan keadilan dipertemukan. Dan ketika orang-orang percaya, ya, menerima, ya, kita sekarang yang menjadi orang-orang percaya, yang menerima karya penebusan salib Kristus ini, yang sudah dibenarkan melalui iman ini, kita ketika menemukan keadilan itu kembali di dalam kebenarannya, maka kita akan mengikuti kebenaran itu. Luar biasa, saudara. Ya, coba. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. See, then man will say, surely the righteous still are rewarded. Surely there is a God who judges the earth. Jadi ada Allah yang memberi keadilan. Allah yang adil memberikan keadilan. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Ya, jadi ada reward, ya, bagi orang yang benar. Orang yang benar, yang melakukan kebenaran, yang melakukan keadilan. Ingat, kebenaran dan keadilan adalah satu rumpun kata. Jadi orang yang melakukan keadilan, orang yang melakukan kebenaran, ya, dia akan mendapatkan reward, ya. Karena Allah adalah Allah yang memberikan keadilan. Nah, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ini, saudara, ya, dari Mazmur 25 ayat 12. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Who then is the man that fear the Lord? He will instruct him in the way chosen for him. Dia memberikan instruksinya, dia memberikan arahannya, ya, supaya orang-orang itu mengikuti, supaya orang-orang percaya mengikuti. Dan ini, saudara, yang terjadi pada kita pada hari-hari akhir ini. Bagaimana kita melihat keadilan Allah ini? Kita patut bersyukur, kita patut bergembira, kita patut bersukacita. Ya, saudara ingat waktu hari Kamis malam, ya, atau Jumat menjelang Jumat pagi, ya, ketika Melbourne, ya, di East, ya, lockdown diangkat, saudara, ya kan, sama dengan di Sydney waktu Senin yang minggu yang lalu, ya, Senin malam minggu yang lalu. Nah, di sana pun juga begitu orang bersukacita sekali, merasa bebas, saudara, merasa merdeka, saudara. Nah, bagaimana dengan kita, gereja Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan? Kita ini sudah dimerdekakan dari murka Allah. Kita ini sudah dimerdekakan daripada Allah yang ingin menghukum kita. Dan itu sudah tertimpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersukacita, kita patut bersyukur.
Nah, sementara kita memang sekarang masih belum bisa beribadah secara onsite, ya, kita masih melakukan online. Saya tidak tahu bagaimanakah antusias kita, kegembiraan kita. Apakah kita sama dengan orang-orang yang sedang merayakan kegembiraan karena sudah dibebaskan dari lockdown ini? Ya, apakah kita sama dengan yang Kamis malam kemarin, lusa di Melbourne itu yang begitu exciting sekali, saudara. Ya, potong rambut itu sampai ngantri-ngantri. Teman saya, ya, hamba Tuhan ngantri sampai 40 menit, saudara. Belum pernah selamanya katanya ngantri itu. Padahal dia sudah datang pagi-pagi sekali. Nah, saudara, luar biasa. Tengah malam sampai buka, saudara. Begitu dibuka jam 12 malam, sebelum jam 12 malam orang sudah ngantri. Nah, saudara, luar biasa. Itu ada sukacita di mana-mana mereka merayakan itu. Bagaimana dengan kita? Ya, kita punya Tuhan yang benar dan Tuhan yang adil, di mana keadilannya sudah dinyatakan, ya, melalui mestinya kita dihukum, tapi dia karena Allah yang adil dan ditanggung oleh Kristus, maka Allah yang adil dan Allah yang benar itu menganggap setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat layak bagi kita untuk terhindar dari murkanya. Ini sangat luar biasa. Inilah keadilan Allah itu. Inilah Allah yang tidak ada lagi yang seperti Dia. Sungguh kita bersyukur, kita berterima kasih. Oleh sebab itu kita menunggu sampai kita bisa bertemu secara onsite, face to face dalam satu ibadah. Amin. Haleluya. Kita tunggu waktunya. Dalam beberapa minggu ke depan, saya percaya kita akan bertemu muka dengan muka, ya. Karena sekarang pun juga gedung masih belum bisa diizinkan, ya, untuk bisa dipakai. Dan pun juga kita kalau mau ibadah juga nggak boleh nyanyi, jadi percuma saja, ya kan. 1 Desember baru bisa boleh nyanyi, ya. Nah, saudara, kita tunggu. Oke, we move on. Orang itu sendiri. Nah, ini saudara, ya, dari tadi, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kemudian orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, lihat saudara, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara, lihat, kalau kita, ya, masih jelas lagi. Orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan. Ya, karena orang begitu menghargai. Ya, sesungguhnya ada pahala untuk orang benar. Orang yang mengikuti setelah menemukan kebenaran tadi itu. Menemukan keadilan dalam kebenaran itu. Kita mengikuti sehingga kita menjadi dianggap sebagai orang benar itu. Orang yang takut akan Tuhan itu. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Lihat saudara, Tuhan menuntun kita, Tuhan mengarahkan kita, ya, Tuhan melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, mengarahkan kita, menuntun kita kepada jalan yang benar. Kemudian apa? Ayat 13-nya, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Saudara, bahagia, ya. He will spend his days in prosperity. Prosperity dikesankan dengan berlimpah-limpah, ya. Itu bisa bicara tentang materi juga, ya. Tapi saya ingin bicara tentang spiritual, ya kan, bahwa betapa bahagianya kita, ya, dan apalagi anak cucunya, saudara. And his descendant will inherit the land, ya, akan mewarisi bumi. Nah, bayangkan saudara, Tuhan memperhitungkannya sampai ke sana. Karena apa? Dia Tuhan yang adil, Dia Tuhan yang benar. Nah, inilah righteous judge. Allah yang adil itu, Tuhan yang adil itu, Tuhan yang benar itu, saudara. Sangat-sangat luar biasa. Saya sangat-sangat terenyuh. Saya sangat-sangat bahagia. Saya sangat-sangat bangga, ya, punya Allah, punya Tuhan yang kita sembah, yang luar biasa itu, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu. Allah yang kita percaya, yang kita sembah, ya, yang sudah turun menjadi manusia di dalam Kristus Yesus, yang sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, di manakah ada Tuhan yang seperti Dia? Tidak ada, saudara. Ya, di manakah? Dan Dia katakan juga, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Dan kita sedang menuju kepada jalan dan kebenaran dan hidup itu. Nah, move on. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Lihat saudara. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi orang itu sendiri menetap dalam kebahagiaan, ya, sudah dituntun menetap dalam kebahagiaan, anak cucunya juga diberkati, mewarisi bumi. Kemudian apa? Dia bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Apalagi perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Waduh, saudara,
Apalagi yang mesti kita khawatirkan, apalagi yang mesti kita takutkan dalam hidup ini. Yang penting bagaimana kita memposisikan diri kita. Hidup saja benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Sesuai dengan keadilannya itu. Maka Tuhan sendiri yang akan melakukan bagiannya. Bagian kita adalah hidup di dalam kebenaran. Bagian kita adalah mencari kerajaan Allah dahulu. Bagian kita adalah melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kemudian yang lain-lain nggak usah dipikir. Karena Tuhan yang akan melakukan bagiannya bagi kita. Apa? Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang belum ada kebahagiaan yang ada di dunia ini. Kebahagiaan di dunia ini semu. Kebahagiaan di dunia ini sementara. Tapi kebahagiaan yang dari Tuhan itulah yang bisa membuat kita tidur nyenyak. Saudara, membuat kita merasakan sesuatu sukacita yang tidak bisa dikatakan itu. Sukacitaku, damai sejahteraku aku tinggalkan kepadamu, kata Tuhan Yesus, tidak sama dengan seperti yang dunia berikan. Itu yang menjadi bagianmu, saudara. Pertanyaannya pagi ini, adakah kebahagiaan itu? Adakah sukacita itu? Saudara, kita harus mendapatkan itu. Kita harus mempunyai itu. Setiap orang yang takut akan Tuhan, setiap orang percaya harus masuk ke dalam level ini, saudara. Kebahagiaan itu menjadi bagian kita. Ya, ini belum nanti kalau kita sudah di dalam kerajaan Allah, masih di bumi pun juga kita harus mendapatkan apa yang menjadi janji daripada Tuhan ini. Karena Dia adalah Allah yang adil, Allah yang benar, dan Dia memperhitungkan setiap orang-orang yang hidup di dalam kebenarannya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Coba senyum dulu, saudara. Haleluya. Nah, Dia juga apa? Bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dia bergaul karib, saudara. Saudara tidak akan merasa kesepian. Kita tidak akan merasa lonely. Ya, ada seorang yang selalu bergaul dengan kita. Ada seorang yang selalu menuntun, memegang tangan kita, yang mengarahkan kita. Inilah Tuhan kita, Tuhan yang begitu luar biasa, saudara, yang mengasihi kita dengan kasih agape itu. Dengan kasih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu. Kasih yang sampai mengorbankan hidupnya. Tapi yang tidak bisa melihat dosa. Nah, saudara, Dia Allah yang adil. Allah yang benar itu. Haleluya. Perisai bagiku, kata Raja Daud ya. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Sebagai orang, Daud katakan, orang yang tulus hati. Dia perisainya adalah Allah itu. Orang yang hatinya upright, benar. Ya, dikatakan my shield is God most high who save the upright in heart. Jadi perisaiku, ya, tamengku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang pure heart, orang-orang yang upright, orang-orang yang benar. Saudara dan saya berbahagia, bersyukur karena kita orang-orang yang sudah dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan ini harus kita dapatkan kebahagiaan ini, saudara. Jangan sampai kita masih terkontaminasi, masih terpengaruh dengan kesulitan dunia. Tidak, saudara. Kita harus memandang ke depan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, apapun yang sedang menimpa barangkali, saudara, itu harus tetap membuat kita tetap teguh. Kita tetap berada di dalam kebenarannya, kita berjalan dalam keadilannya, kita berjalan di dalam apa yang Dia arahkan, Dia tunjukkan kepada kita, sehingga kebahagiaan, janjinya kepada, yaitu anak-anak kita pun juga diperhitungkan, mereka yang akan mewarisi segala-galanya yang daripada Tuhan. Apa yang kita lakukan, Tuhan perhitungkan sampai kepada anak cucu keturunan kita. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang sangat baik. Pagi ini janji Tuhan diingatkan kepada kita. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Supaya kita tetap memandang kepada Dia. Supaya kita ingat bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Untuk kesalahan saudara dan kesalahan saya. Saudara, yang mestinya kita harus dihukum menghadapi murka Allah. Tetapi Yesus sudah menggantikan posisi kita. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Sehingga kita yang menerima Dia dibenarkan, diampuni. Haleluya. Dan sehingga dalam pandangan Allah Bapa,
kita layak untuk menerima anugerah keselamatan itu, untuk menerima kebahagiaan itu. Tuhan begitu luar biasa, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mencintaimu saudara. Ingat, jangan pandang kepada masalahmu, jangan pandang kepada apa yang sedang engkau alami, tapi ingatlah bahwa Dia ada bersamamu, yang memberikan tuntunan, yang memberikan arahan-arahan kemanakah kita, apakah yang harus kita lakukan. Dia memberikan hikmat kepada kita sehingga kita akan tetap berjalan bersama Dia di dalam terangnya. Ya, Dialah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Tuhan yang luar biasa, hati kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini Tuhan. Bagaimana kami sudah diungkapkan, dibukakan lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa Engkaulah Allah yang adil, Allah yang benar itu Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur dan terima kasih. Bagaimana Engkau yang murka setiap saat. Engkau yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Melihat kejahatan-kejahatan yang nyata di depan matamu Tuhan. Oleh sebab itulah Engkau selalu murka. Tapi kami juga bersyukur karena Engkau Tuhan Yesus yang sudah mau berkorban, yang mau meninggalkan tahtamu dan harga dirimu. Engkau jatuhkan Tuhan demi untuk kami orang-orang berdosa. Supaya setiap kami tidak mengalami murka Allah itu. Supaya setiap kami yang percaya kepadamu, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami boleh menerima pengampunan dan pembenaran itu. Sehingga kami layak Tuhan untuk menerima kebahagiaan yang Engkau peruntukkan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah kehilangan hadirat-Mu, tapi Engkau telah datang untuk mencari kami. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa Tuhan, apabila siapa saja Tuhan yang pagi hari ini hatinya terketuk oleh firman-Mu Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, sementara hamba mengangkat tangan kepadamu ya Bapa, kalau ada anak-anak-Mu, orang-orang yang saat ini bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu adalah kuasa-Mu, dan mereka mau menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mau Tuhan mengakui bahwa Tuhan semua dosa-dosanya, waktu dia percaya kepadamu, maka Engkau akan mengampuninya dan Engkau akan membenarkannya. Maka biarlah itu jadilah di dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, ampunilah segala dosa, kesalahan, dan biarlah pembenarannya daripadamu nyatalah di dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini Tuhan mengangkat tangan kepadamu Bapa. Dan biarlah mereka boleh menerima kebahagiaan. Dan Tuhan akan perhitungan sampai kepada anak cucu. Terima kasih Bapa untuk pagi yang baik ini. Demikian juga sebagaimana yang Kau katakan ya Bapa, apabila kami terus taat setia mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu, maka sesungguhnya sebagaimana janji-Mu, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan melindungi kami, Engkau akan bersama kami dan memberkati kami supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Dan juga terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus untuk kasih karunia, untuk anugerah, untuk Tuhan sukacita dan damai sejahtera yang sudah Engkau berikan dan tinggalkan bagi kami semua. Allah Roh Kudus juga Engkau yang terus menuntun kami, mempersatukan kami, dan juga mengajar kami, melindungi kami mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menyebut kita semua. Terpuji-puji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Biarlah diberkatilah Engkau saudara dalam setiap keuanganmu, dalam setiap finansial, diberkatilah di dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apalagi studimu, diberkatilah pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan, saudara, berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah
kau menerima